Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Malam Mbak Desti, Mas Angga, selamat malam. Teman-teman semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Esti. Sehat selalu ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Senang sekali malam hari ini saya akan sharing-sharing materi tentang ISO 27001 dan ISO 27002. Sebelumnya, perkenalkan saya Restia Mugiono. Saya nggak apa-apa di teman-teman pada off kamera, tapi tolong ada ini ya, ada interaksi. Nah, di sini saya contohin ya, ini ada reaction. Nah, kayak gini teman-teman bisa pakai kalau misalnya saya butuh interaksi. Jadi jangan biarkan saya merasa seperti berbicara ke tembok ya teman-teman, please. Terus ini juga ada kolom chat. Teman-teman bisa chat. Teman-teman bisa chat di sini. Jadi kita ada interaksi ya. Jangan sampai nanti saya nggak tahu kalau sampainya suara saya nggak masuk misalnya kayak gitu. Makasih teman-teman. Oke, gimana kita mulai? Udah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di sini di webinar ISO 27001 dan 27002. Saya Restia Mugiono, CHFI-CSA. Saya adalah salah satu mentor di Talent Scouting Academy ini. Dan ini kita hari Rabu malam, mudah-mudahan teman-teman nggak ngantuk ya. Alhamdulillah cuacanya lumayan bersahabat daripada kemarin. Saya sekarang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dan saya juga instruktur di sekolah siber di kursus proteksi smartphone. Saya tinggal di Kota Bekasi, saya ada Instagram @restiapriu, TikTok juga ada, sama LinkedIn. Nanti teman-teman connect ya. Oke, kita mulai dengan sebuah quotes. Effective cyber security is a journey rather than a destination, gitu. Jadi kalau mengharapkan cyber security adalah sebuah titik end game, ini kayaknya nggak mungkin deh. Ini akan sebetulnya ini sebuah perjalanan di mana akan terjadi peningkatan-peningkatan seperti itu dengan sistem manajemen keamanan informasi. Kira-kira seperti itu. Jadi selama prosesnya harap dinikmati aja ya. Jangan hanya mengharapkan endingnya. Nah, saya awali dengan sebuah video. Kita akan saksikan bersama-sama. Ini adalah video dari rekan-rekan Badan Standarisasi Nasional BSN. Ini awareness tentang ISO IEC 27002. Sebelumnya teman-teman yang belum di-mute, tolong di-mute dong teman-teman, please ya, biar kondusif aja. Oke, makasih. Ada yang belum di-mute lagi? Udah di-mute semua ya. Makasih ya teman-teman atas partisipasinya. Kita saksikan videonya bersama-sama ya. Pak, boleh kesini sebentar, Pak? Sepertinya data kita ada yang aneh atau hilang nih, Pak. Boleh saya lihat sebentar? Benar, data kita hilang semua.
Anda tidak ingin hal ini terjadi pada organisasi Anda, bukan? Ingin salah satu jawabannya? Hai, saya Akbar Arianto dari Badan Standarisasi Nasional. Perkembangan teknologi informasi saat ini membuat TI memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi. Informasi adalah sebuah aset yang berharga dalam organisasi. Peranan TI dalam organisasi memberikan dampak positif dan juga negatif. Informasi dapat diakses dengan mudah, cepat. Akan tetapi, hal tersebut juga memiliki celah keamanan yang harus kita jaga. Melalui video singkat ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda tentang SNI ISO IC 27001 tahun 2013, yaitu Standar untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Organisasi, atau disingkat SMKI. Standar SMKI ini adalah adopsi dari standar internasional, yaitu ISO 27001, Information Security Management System, atau ISMS. Untuk dapat menerapkan standar SMKI pada organisasi, kita harus menjalankan tata kelola SMKI dengan mengadopsi pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Standar SMKI ini memiliki komposisi 40% keamanan TI, 30% sistem manajemen, 20% keamanan fisik, dan 10% pengelolaan berkelanjutan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, informasi adalah aset dalam sebuah organisasi. Memiliki nilai dan perlakuan yang sama dengan aset lainnya dalam organisasi. Dan oleh karenanya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. 3 elemen penting dari keamanan informasi adalah: pertama, kerahasiaan atau confidentiality. Kedua, keutuhan atau integrity. Ketiga, ketersediaan atau availability. Dan 3 elemen penting inilah yang akan diatur dalam SMKI. Konsep utama standar SMKI ini adalah mengidentifikasi dan meminimalkan risiko keamanan informasi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Untuk mencapai tingkat risiko yang dapat diterima, dilakukan penerapan kendali dan sasaran kendali. Pada standar SMKI memiliki 14 sasaran kendali dan kendali. 1. Kebijakan keamanan informasi. 2. Organisasi keamanan informasi. 3. Keamanan sumber daya manusia. 4. Manajemen aset. 5. Kendali akses. 6. Kriptografi. 7. Keamanan fisik dan lingkungan. 8. Keamanan operasi. 9. Keamanan komunikasi. 10. Akuisisi, pengembangan, dan perawatan sistem. 11. Hubungan pemasok. 12. Manajemen insiden keamanan informasi. 13. Aspek keamanan informasi dari manajemen keberlangsungan bisnis. 14. Kesesuaian. Beberapa manfaat yang didapat apabila menerapkan standar SMKI ini: organisasi dapat melindungi dan memelihara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi pada organisasi. Memberikan keyakinan dan jaminan kepada pelanggan bahwa organisasi telah mempunyai sistem manajemen keamanan informasi yang baik. Memastikan bahwa organisasi memiliki kontrol terkait keamanan pada proses bisnisnya. Dapat meningkatkan citra organisasi, nilai, dan persepsi dengan meminimalkan risiko melalui proses penilaian risiko yang profesional. Membantu organisasi dalam menjalankan perbaikan yang berkesinambungan di dalam pengelolaan keamanan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan keandalan pengamanan informasi. Keberhasilan dari penerapan SNI ISO IC 27001 tahun 2013 tidak hanya ditentukan oleh peran bagian IT di sebuah organisasi, tetapi oleh seluruh komponen internal organisasi tersebut. Diperlukan awareness dan komitmen dari internal untuk menerapkannya, agar organisasi mendapatkan manfaat nyata dari penerapan SNI tersebut. Dokumen SNI ISO IC 27001 tahun 2013 bisa didapatkan melalui layanan informasi terpadu atau LITE di 021 391 7300. Demikian video singkat dari kami.
Pastikan informasi pada organisasi Anda aman dengan menerapkan SNI ISO IC 27001 tahun 2013. Sampai jumpa dan sukses. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan video dari Badan Standarisasi Nasional. Sorry ini banyak yang baru join belum di-mute. Untuk teman-teman yang baru join, tolong langsung di-mute ya teman-teman, biar nggak mengganggu acara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu sistem manajemen, kemudian apa itu sistem manajemen keamanan informasi atau ISO 27001. Kemudian apa saja keuntungan dari penerapan ISO 27001, kemudian bagaimana penerapannya, lalu apa itu ISO 27002 dan versinya yang 2013 dan 2022. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan ISO 27002. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sistem manajemen. Jadi sistem manajemen adalah sebuah kerangka, proses, dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu organisasi itu memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada beberapa keyword ya. Ada tujuan, ada kerangka, proses, dan prosedur. Nah, sistem manajemen itu sebetulnya nggak cuma ISO 27001 ya. Jadi sistem manajemen itu banyak. Dan di standarnya, kalau misalnya ada angka satunya, misalnya 9001, 27001, 20001, nah itu biasanya ada sertifikasinya seperti itu. Nah, yang disertifikasi itu apa? Yaitu sistem manajemennya. Kenapa sistem manajemen itu yang disertifikasi? Karena sistem manajemen itu yang akan menentukan bagaimana pengelolaan sebuah risiko. Jadi garis besar dari sistem manajemen itu ada 4 elemen utama, disingkat PDCA, Plan, Do, Check, Act. Jadi plan itu merencanakan, do melakukan, check memeriksa kembali, dan act itu melakukan tindak lanjut. Jadi continual improvement. Nah, sistem manajemen itu adalah ketika diterapkan di organisasi, ini dapat membantu untuk mengurangi risiko dalam lingkungan sosial dan keuangan. Kemudian meningkatkan kinerja operasional. Kenapa operasional itu penting? Karena kalau operasional ini terganggu, nanti efeknya bisa kemana-mana risikonya, kira-kira seperti itu. Kemudian menurunkan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, konsumen, dan investor atau pihak terkait lainnya. Kemudian melindungi merek dagang dan reputasi dari organisasi, di mana ini untuk kepentingan jangka panjang ya. Kemudian menghindari rintangan dan hambatan dalam berdagang atau bisnis perusahaannya. Kemudian adanya perkembangan yang berkesinambungan atau continuous improvement dan mendorong inovasi. Jadi sekali lagi sistem manajemen itu ada banyak rupanya, dan salah satu sistem manajemen itu adalah sistem manajemen keamanan informasi. Kira-kira seperti itu. Jadi alur ini sistem manajemen ini kalau teman-teman bisa memahami sistem manajemen ini adalah seperti ini, dan dengan memahami sistem manajemen keamanan informasi, nanti teman-teman bisa memahami, oh ketika sistem manajemen ini diterapkan di ruang lingkup yang lain, ini nggak jauh-jauh dari istilah Plan, Do, Check, Act ini. Nah, setelah itu, setelah mengetahui apa itu sistem manajemen, nah kita sekarang akan memahami tentang apa itu sistem manajemen keamanan informasi atau ISO 27001. Jadi ISO 27001 ini masih tahun 2013. Ini sebetulnya udah lama banget. Jadi terdiri atas apa aja sih? Information security, ini ada definition-nya, ini di 27.000-nya, ini ada berbagai definisi yang nanti akan digunakan untuk seri 2700 selanjutnya. Kemudian yang pertama adalah konteks. Jadi di sini itu ketika kita ngomong sistem manajemen keamanan informasi, kita harus tahu konteks penerapannya itu seperti apa. Dalam artian memahami isunya apa sih,
di internal dan eksternal. Nah, ini bisa berbeda-beda penerapannya. Kira-kira kalau di internal itu apa aja sih dalam konteks keamanan informasi yang perlu dipertahankan? Kemudian untuk eksternal apa sih yang kita jaga seperti itu? Kemudian kebutuhannya dengan pihak-pihak yang terkait itu apa aja sih kira-kira yang dalam kaitannya dengan keamanan informasi itu? Nah, setelah itu menentukan skop atau ruang lingkup dari penerapan ISO 27001 ini. Karena ini biasanya akan terkait dengan sertifikasi, makanya penentuan skop ini penting. Kalau skopnya terlalu besar sehingga banyak aspek yang tidak bisa terkendalikan atau banyak aspek yang menyebabkan kegagalan dalam ketika nanti auditnya dalam proses sertifikasi, maka biasanya yang dilakukan adalah skopnya dibikin seminimal mungkin, misalnya data center. Atau lebih minimal lagi, pada aplikasi tertentu itu bisa aja kayak gitu. Karena ketika sebuah organisasi ini menginginkan adanya sertifikasi ISO 27001, maka mereka harus memastikan bahwa ruang lingkup yang ditentukan itu membuat sertifikasi itu menjadi achievable, bisa dilaksanakan. Selanjutnya adalah fase planning. Planning ini adalah perencanaan. Planning ini adalah menentukan action-nya. Action apa sih yang akan dilakukan? Di sini ada risk dan opportunity. Risk itu adalah resiko, yaitu hal-hal apa yang menghambat. Sedangkan opportunity adalah hal-hal apa yang bisa dicapai dengan adanya suatu kondisi. Nah, sebuah organisasi ini nggak mungkin hanya mikirin resiko aja. Kalau mikirin resiko aja biasanya akan cari aman. Harus ada pola pikir yang berimbang antara risiko dan opportunity. Sehingga ketika kita mencapai sebuah opportunity baru, untuk perkembangan baru, kita bisa mengatasi resiko yang ada. Jadi yang terjadi adalah continual improvement. Bukan semakin ngedown dengan adanya resiko, yaudah kita cari aman aja deh. Nggak kayak gitu kira-kira. Kemudian objektif atau tujuan. Tujuannya apa aja yang ingin dicapai dengan adanya ISO 27001. Nah, setelah membuat planning, di sini ada operation. Operation itu terdiri atas planning dan kontrol juga. Jadi planning ini juga merencanakan kira-kira dalam skop organisasi itu apa saja sih yang akan diterapkan untuk menjaga keamanan informasi ini. Kemudian ini ada aspek kontrol, ini akan menerapkan kontrol-kontrol keamanan. Menerapkan kontrol keamanan ini, sorry sebentar ya, saya Oke, lanjut. Mohon maaf, tadi saya unmute dulu. Ngehilangin berbagai aplikasi yang messaging. Nah, setelah di sini ada planning dan kontrol. Nah, kontrol itu adalah menerapkan pengendalian terhadap aspek-aspek teknikal. Nah, disinilah masuknya ISO 27002. Jadi 27002 itu adalah dokumen yang berisi standar untuk menerapkan kontrol-kontrol di keamanan informasi. Ini adanya di sini. Setelah itu di aspek operation, kita akan melakukan manajemen risiko. Di sini ada risk assessment atau penilaian risiko. Jadi ruang lingkupnya adalah risiko yang sudah didefine, itu dinilai. Bagaimana kemungkinannya, kemudian bagaimana dampaknya. Nah, dari kemungkinan dan dampak itu akan mendapatkan sebuah nilai risiko. Risiko yang inherent. Inherent itu adalah risiko yang melekat, kira-kira seperti itu. Kemudian, di sini akan memikirkan risk treatment. Kira-kira penanganan apa supaya risiko inherent tadi jadi turun, menjadi risiko yang sampai bisa diterima.
Jadi risk treatment itu ada modification, retention, avoidance, sharing. Jadi modification ini dilakukan apa ya, modifikasi, retention. Ini adalah ada aspek mitigation-nya, kemudian atau bisa risiko itu dihindari atau risiko itu ditransfer ke pihak lain. Kira-kira seperti itu risk treatment dalam hal ini. Nah, dengan adanya risk treatment artinya menerapkan ISO 27002 itu, sehingga nanti dari resiko yang misalnya dapat nilainya tinggi gitu ya, kemudian dilakukan penerapan, maka ada target dari resiko yang setelah dilakukan risk treatment ini, sehingga risknya turun sampai tingkat yang bisa ditoleransi sama organisasi, biasanya di tingkat low seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah melakukan operation akan melakukan improvement. Sorry, ada yang kelewat. Kesini dulu. Jadi setelah memahami konteks tadi itu kita juga memahami leadership-nya. Leadership itu di information security itu, sorry aku kelewat tadi ya. Setelah memahami konteks dari organisasi, kita harus memahami dari leadership-nya. Leadership itu di keamanan informasi itu memegang peranan yang sangat penting. Yang pertama didapatkan itu adalah komitmen pimpinan dulu. Jadi pimpinan itu harus komit bahwa mereka akan melakukan sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian membuat polisi, kebijakan, plus prosedur. Nggak mungkin di sisi kebijakan aja, harus sampai prosedur, bahkan yang sampai ke level yang teknikal, kayak bentuknya form, seperti itu harus ready. Nah itu harus dimulai oleh, harus apa ya, dipastikan oleh leadernya itu. Jadi kalau misalnya leadership-nya dalam keamanan informasi itu lemah, maka keamanan informasi itu kurang lebih kayak cuma jargon-jargon aja. Jadi ayo kita amankan, tapi mereka nggak ngerti apa yang harus diamankan, dan mereka nggak tahu apa tugas mereka sebagai seorang leader dalam organisasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian leadership juga membagi role and responsibility. Di sini ada peran dan tanggung jawab yang harus dibagi ke bagian atau unit kerja atau divisi atau kedeputian misalnya seperti itu. Jadi bagian dari bawah dari organisasinya itu harus punya peran dan tanggung jawab yang dibagi oleh leader atau manajemen puncak. Setelah planning, ini juga ada support. Supportnya itu berupa resources, competence, awareness, communication, dan document information. Nah, ini juga harus dipastikan oleh seorang pimpinan dari organisasi. Bagaimana resource untuk menjalankan sistem manajemen keamanan informasi, apakah sudah memadai? Kemudian bagaimana kompetensi orang-orang yang melakukan atau di divisi atau unit kerja yang mengelola teknologi informasi itu bagaimana kompetensinya, apakah mereka sudah memiliki pelatihan. Kemudian selanjutnya awareness. Awareness ini penting karena awareness ini wujud dari semua kebijakan dan prosedur yang ada. Jadi ketika sudah membuat sebuah kebijakan dan prosedur, itu semua harus dikomunikasikan sampai ke level yang bawah. Jadi semua pegawai harus tahu apa yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menjalankan keamanan informasi ini. Dan awareness ini nebeng meja no. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk awareness ini adalah berupa program kesadaran kepada pegawai baru, pegawai yang masih dalam masa kerja, ataupun pihak-pihak yang terkait kayak pegawai kontrak atau pegawai yang part-time seperti itu. Semua harus mendapatkan awareness sehingga mereka tahu apa saja yang mereka harus lakukan dalam konteks keamanan informasi. Dan awareness ini tidak sekedar ngeblas informasi aja, tapi juga harus ada semacam penilaian
bagaimana awareness yang mereka dapatkan, sehingga dengan demikian kita tahu bagaimana awareness yang sudah ada di mereka. Apakah mereka sudah aware dengan adanya program itu? Jadi harus ada semacam penilaian. Kemudian communication. Nah, communication ini juga penting karena sistem manajemen keamanan informasi itu banyak peraturan yang harus dipatuhi. Nah, tapi caranya bukan dengan membuat orang seperti merasa terpaksa. Bagaimana caranya harus dilakukan yang adalah bagaimana membuat komunikasi itu baik sehingga semua pihak yang harus mematuhi berbagai peraturan, kebijakan maupun prosedur itu tidak merasa tidak merasa terpaksa, bisa melaksanakan dengan senang hati. Nah, itu adalah dukungan dari hal komunikasi, maka komunikasi dalam organisasi itu harus bagus. Kemudian ada documented information, jadi semua dari apa-apa yang sudah diterapkan itu harus terdokumentasi. Nah, dokumentasi ini akan penting untuk berbagai kegiatan selanjutnya, misalnya seperti kalau misalnya dibutuhkan dalam hal sertifikasi, kira-kira seperti itu. Setelah mendapatkan support, lalu melakukan operation seperti yang saya jelaskan, kemudian ada performance evaluation, jadi untuk memantau kinerja dari sistem manajemen keamanan informasi ini, perlu dilakukan monitoring bagaimana penerapannya, kemudian juga dilakukan internal audit, jadi audit oleh unit atau satuan kerja atau bagian yang melakukan fungsi audit internal, kira-kira seperti itu. Dan ada manajemen review. Manajemen review itu artinya dari pihak manajemen itu melakukan review terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi ini. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mungkin akan menjelaskan, tapi mungkin banyak yang akan saya skip. Jadi dokumen ISO-nya ini seperti ini. Ini adalah standar untuk memelihara sistem manajemen keamanan informasi, sehingga dapat melindungi kerahasiaan, integritas atau keutuhan dan ketersediaan pada informasi. Dan lingkupnya ini ada standar, lingkup standarnya, bagaimana dokumen direferensikan, istilah dan definisi, konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, pengoperasian, dukungan, evaluasi kinerja, peningkatan SMKI, dan lampiran A atau Annex A. Lampiran A ini adalah berisi dari kontrol-kontrol dari semua dokumen ini, dan ini akan menjadi sebuah checklist ketika akan dilakukan sertifikasi atau penilaian terhadap penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Dan Annex A ini sudah berisi kontrol yang ada di ISO 27002. Jadi penting sekali untuk memahami apa aja yang ada di Annex A ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya akan menjelaskan sedikit mungkin ya. Ini misalnya ketika kita ngomong di awal banget, kita ngomong konteks organisasi. Jadi organisasi ini harus memahami masalah internal dan eksternal yang relevan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen keamanan informasi. Jadi tujuan mencapai sistem keamanan informasi ini juga harus didefine. Dan tujuannya itu nggak hanya satu. Kalau bisa sebanyak mungkin tujuannya itu apa. Itu harus didefine. Manfaatnya juga harus didefine sebanyak mungkin. Kemudian juga organisasi harus menentukan pihak yang berkepentingan, berkepentingan ya, yang relevan dengan SMK ini siapa aja. Misalnya pihak manajemen karena mereka harus melakukan pengawasan aktif, kemudian juga pegawai karena mereka akan menerapkan ini. Terus misalnya kalau ada vendor itu juga harus didefine, kemudian ada misalnya pihak-pihak terkait lainnya sebagai stakeholder dari organisasi, itu semua harus terdefinisi di sini. Kemudian persyaratan pihak yang berkepentingan yang relevan dengan keamanan informasi, misalnya kalau leader itu mereka harus menerapkan, mereka harus mengkomunikasikan, nah itu misalnya persyaratan. Kemudian untuk pegawai, sebelum pegawai itu diterima sebagai pegawai, mereka harus ngapain. Kalau misalnya pegawai itu memiliki tugas dalam konteks keamanan informasi, dia harus dicek apa. Nah itu persyaratan-persyaratan kayak gitu harus didefine.
Kemudian menentukan ruang lingkup untuk sistem manajemen keamanan informasinya. Nah, ini harus menentukan batasan untuk penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Ini penting banget menentukan ruang lingkup supaya kalau misalnya ada sertifikasi, ini ruang lingkupnya membuat sertifikasi itu jadi achievable, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ke arah sertifikasi, maka it's okay untuk mendefine itu lebih besar lagi, misalnya di lingkup organisasi. Kemudian sistem manajemen keamanan informasinya seperti itu harus menerapkan, memelihara, dan meningkatkan. Ini sekilas aja ya, ini ketika kita berbicara ke dalam klausa dari sistem manajemen itu adalah seperti ini bunyinya gitu. Dan kalau saya bahas semuanya jadi panjang banget ini, karena sejujurnya kalau teman-teman mau memahami ISO 27001, pilihannya adalah teman-teman harus membaca dokumen itu sendiri. Jadi kalau dijelaskan, akan butuh sih setidaknya 1 minggu lah. Tapi itu nggak mungkin karena di sini kita cuma punya waktu yang cukup singkat. Kira-kira seperti ini klausa-klausa yang ada. Jadi cukup banyak ya teman-teman, kalau saya jelasin kayaknya nggak cukup waktunya, jadi lihat-lihat sekilas saja. Nah ini adalah lampirannya, lampiran A ini, atau kita sebut Annex A. Di Annex A ini kita akan ada berbagai kontrol-kontrolnya ini seperti ini, misalnya kebijakan untuk keamanan informasi. Maka kontrolnya ini kebijakan untuk keamanan informasi ini harus ditetapkan, disetujui oleh manajemen, dipublikasikan, dan dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang relevan. Nah, ketika ini sudah di-state dan ini masuk sebagai sebuah kebijakan, ketika diterapkan, maka hal ini harus diterapkan di organisasi. Jadi nanti ketika mau ada audit internal, yang dicek apakah klausa ini kontrol ini sudah diterapkan apa enggak. Misalnya nantinya akan ada pertanyaan, apakah kebijakan keamanan informasinya sudah ditetapkan? Kemudian apakah sudah disetujui oleh manajemen, ada tanda tangannya enggak? Kemudian apakah dipublikasikan? Dipublikasikan di mana? Kalau misalnya itu cuma di-keep jadi informasi yang hanya di beberapa pegawai, maka ini akan jadi temuan, kira-kira seperti itu. Maka ini harus menjadi sesuatu yang dipublikasikan, misalnya ke dalam portal, atau misalkan melalui email blast, itu semua harus ada dokumentasinya. Kemudian dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang relevan. Nah, ini pasti ada pertanyaan, apakah ada kegiatan sosialisasi tentang kebijakan keamanan informasi? Nah, kalau misalnya nggak ada sosialisasi sama sekali, maka ini akan menjadi temuan, kira-kira seperti itu pada saat audit. Jadi satu kontrol aja ini bisa melahirkan, bisa membuat ada beberapa pertanyaan yang harus bisa dibuktikan oleh organisasi. Jadi organisasi ketika ngomong tentang kebijakan keamanan informasi, maka yang harus dilakukan adalah menetapkan, memastikannya disetujui oleh pihak manajemen. Jadi pihak manajemen harus ngerti ini apa yang disetujui. Kemudian harus dipublikasikan, kemudian harus dikomunikasikan kepada karyawan dan pihak eksternal yang relevan. Kira-kira seperti itu ketika menerapkan satu kebijakan seperti itu. Dan ini pun kontrol yang harus diterapkan, ini banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihat ya, satu ngebahas kontrol aja itu bisa ada beberapa pertanyaan, sedangkan ini kontrolnya ada banyak. Dan ini mencakup banyak hal, jadi dari aspek SDM-nya, aspek kebijakan keamanan secara umum, aspek keamanan fisik, aspek teknologinya juga, jadi menyeluruh. Jadi bisa dipastikan ini semua kontrol yang mencakup people, proses, dan teknologi, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita melihat overview sedikit klausa-klausa yang ada di ISO 27001 dan Annex A itu, kita akan menyaksikan, kita akan mencari tahu
Apa aja sih keuntungan dari penerapan ISO 27001? Yang pertama, mengurangi kesempatan dari adanya security breach atau pelanggaran terhadap keamanan informasi pada environment IT. Jadi pelanggaran terhadap keamanan informasi itu nanti kita bahas sebagai DAD triad. Jadi DAD triad itu adalah segitiga ketika aspek CIA-nya itu tidak terpenuhi. Nah, bisa ada pengungkapan informasi, kebocoran data, seperti itu. Kemudian ada juga penolakan layanan, denial access, kemudian ada pengubahan informasi, alteration. Itu adalah contoh-contoh security breach dalam konteks keamanan informasi. Kemudian keuntungannya adalah terjaganya confidentiality dari informasi. Jadi ini adalah aspek C ya, CIA itu, confidentiality. Kemudian selanjutnya akan meminimalkan resiko IT, kemudian kerusakan yang mungkin terjadi dan cost yang consequential cost, jadi beban dari dampak itu. Jadi dalam konteks operasional IT itu sebetulnya ada resiko-resiko. Resiko-resiko itu di aspek apa aja sih Mbak? Itu ada ketika kita ngomong ada pengembangan IT, itu ada resikonya. Jadi pengembangan IT itu melahirkan beberapa resiko. Kemudian ada juga di pengembangan IT, itu juga ada resiko-resikonya. Kemudian di jaringan komunikasi, itu ada resikonya. Kemudian di keamanan informasi itu sendiri, itu ada resikonya. Kemudian di apa lagi ya? Di operasional IT itu sendiri, itu ada resikonya. Kemudian ada beberapa lagi, termasuk juga penanganan dari bencana ya, disaster recovery plan, itu juga ada risiko IT di situ. Nah, risiko-risiko IT itu kalau kita menerapkan ISO ini, itu akan diminimalisir, karena salah satu tadi ya dari aspek ISO itu adalah menerapkan manajemen risiko di salah satu tahapannya. Di operation tadi kan ada manajemen risiko. Kemudian competitive edge due to recognized standard. Nah ini kalau misalnya sudah memenuhi standar, maka organisasi akan menjadi lebih kompetitif terhadap dunia luar karena diakui, kira-kira seperti itu. Jadi pengakuan itu yang membuat organisasi akan semakin bertumbuh. Kemudian increase in trust with respect to partner, customer, and the public. Jadi kalau misalnya bisa menunjukkan bahwa keamanan informasinya bisa diterapkan, maka otomatis rasa kepercayaan dari pihak lain itu pasti ada. Nah, itu nggak akan dimiliki oleh organisasi yang tidak bisa menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Misalnya terjadi web divestment, terjadi misalnya DDoS, kayak gitu. Sedangkan reputasi mereka buruk karena mereka dianggap tidak bisa mengelola keamanan informasi, dan itu akan jadi bukan bahan bulian ya, tapi lebih ke nggak dipercaya publik gitu, dan itu akan jadi tidak menguntungkan untuk operasional mereka ke depan dan berbagai kegiatan ke depan karena berkurangnya rasa percaya itu. Kemudian sebuah metode terstruktur untuk to address compliance requirement. Jadi dalam menghadapi operasional IT pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Seperti kita tahu bahwa baru-baru ini ada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Di sana banyak kewajiban untuk pihak pengendali data pribadi dan juga prosesor data pribadi. Nah, kewajiban-kewajiban itu bisa dilaksanakan kalau mereka memahami dan menerapkan ISO 27001. Kemudian fulfillment of internationally recognized requirement. Ini tentu saja ya, karena terpenuhinya requirement yang secara internasional diakui, ini akan meningkatkan reputasi. Kemudian systematic detection of vulnerability. Nah, salah satu aspek kerentanan itu juga akan menjadi kontrol yang diterapkan di ISO 27001.
Makanya kalau misalnya itu sudah berjalan, kita nggak cuma ngomong detection kerentanan itu dalam segi teknologi aja, tapi juga proses dan people-nya juga harus dipastikan mendukung. Karena kalau cuma teknologinya aja yang support, tapi people prosesnya nggak support, itu juga nggak akan jalan. Kemudian lower cost. Lower cost ini terjadi karena operasionalnya berjalan dengan baik, sehingga tidak ada aspek-aspek resiko yang membuat cost itu menjadi tambah besar. Misalnya resiko kalau misalnya terjadi insiden, atau enggak resiko kalau misalnya terjadi denda karena mereka tidak bisa memenuhi kewajiban, kira-kira seperti itu. Dan juga control of IT risk, ini menyambung ke IT risk yang tadi, jadi resiko TI yang sudah terdefine itu akan bisa dikendalikan, sehingga perusahaan atau organisasi bisa mencapai hal yang lebih maju, karena mereka bisa mengendalikan resiko-resiko dari operasional IT, di mana IT itu digunakan untuk sisi efisiensi. Nah, setelah kita membahas tentang ISO, kita akan membahas tentang apa sih yang dijaga di ISO 27001. Jadi ini akan berbeda ya dengan keamanan fisik. Kalau satpam itu menjaga barang atau gedung, di mana kalau misalnya ada kehilangan, itu pasti sesuatu yang kehilangan itu pasti nggak ada di situ. Tapi beda dengan informasi. Informasi itu kalau misalnya dicuri, itu informasinya tetap ada di situ. Tapi ada aspek-aspek yang hilang. Apa aja aspeknya? Aspek yang hilang, aspek kerahasiaan, keutuhan hilang, availability hilang, tidak bisa diakses. Nah, ini adalah aspek yang dijaga dari ISO 27001. Jadi kalau misalnya terjadi insiden kayak misalnya web defacement, terus ada informasi yang terungkap, terus ada pihak yang ngomong, oh nggak ada data yang rahasia kok, padahal ada yang diungkap, yang tadi yang nggak tahu jadi tahu, dan itu bisa mempermalukan, itu artinya tidak memahami bahwa information security salah satu bagiannya itu adalah confidentiality, dan itu harusnya dijaga gitu. Jadi dalam konteks keamanan informasi, kerahasiaan informasi itu harusnya dijaga, integritasnya juga harusnya dijaga, ketersediaannya juga harusnya dijaga. Nah, kalau nggak dijaga, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah DAD triad ini, tadi ini CIA triad, ini DAD triad. Jadi ini kebalikannya, kalau aspek ini tidak ada, maka aspek ini yang ada. Tapi nggak mungkin dua aspek ini akan muncul bersamaan. Misalnya, confidentiality kurang dijaga, maka akan muncul disclosure, pengungkapan kepada publik, misalnya kebocoran data pribadi. Kira-kira seperti itu. Ini karena kurangnya menjaga aspek confidentiality. Kemudian kalau kurang menjaga aspek integrity, apa yang terjadi? Alteration, akan terjadi perubahan terhadap informasi. Nah, kalau tidak bisa menjaga aspek availability, maka yang terjadi adalah denial of service, kira-kira seperti itu. Makanya ketika ini nggak diterapkan dengan baik, maka inilah yang kira-kira nanti akan terjadi. Nah, bagaimana penerapan ISO 27001? Di sini ada Plan, Do, Check, Act. Nah, plan-nya itu adalah, pertama, kita harus bikin teamwork dulu. Jadi, biasanya itu ada, kalau di IT, itu ada komite pengarah IT ya, komite pengarah teknologi informasi, atau enggak ada unsur-unsur pihak manajemen, tapi biasanya komite IT itu ada. Nah, bisa aja nanti diimplementasinya di komite IT itu, karena komite IT itu terdiri dari berbagai unit kerja, divisi, maka timnya akan seperti itu. Kemudian mendapatkan dari dukungan dari pihak manajemen. Ini harus diawali dari pihak manajemen dulu, support terhadap penerapan ISO 27001. Supportnya itu apa sih? Supportnya itu artinya mereka benar-benar tahu, mereka tuh dalam konteks ISO itu, tadi kita jelasin klausulnya dikit ya, itu mereka harus ngapain aja. Misalnya mereka harus memastikan sumber daya, mereka harus menetapkan prosedur, kebijakan, itu mereka harus memahami apa yang harusnya mereka lakukan dalam konteks keamanan informasi. Kemudian membuat project mandate. Jadi kita harus membuat inisial project di awal. Selanjutnya, kita harus mendefine set clear and realistic goal. Jadi goal itu harus di-set.
dan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau kita ngomong dokumen ISO 2701 itu ideal banget, tapi nggak mungkin itu bisa diterapkan seluruhnya. Makanya harus dipilah apa saja yang bisa diterapkan di dalam dokumen kebijakan di organisasi. Jadi itu diterapkan, dipastikan itu achievable, kira-kira seperti itu. Kemudian mendefine ISMS, ruang lingkupnya apa, di-define, mau lingkup organisasi, lingkup data center, atau lingkup yang paling kecil, lingkup aplikasi itu bisa seperti itu. Lakukan gap assessment, jadi penilaian gap terhadap, ini biasanya pakai Annex A itu ya, jadi dengan kontrol yang ada, kemudian dengan kondisi real, dicari tahu gapnya seperti apa. Kemudian mengembangkan kebijakan dan prosedur di sistem manajemen keamanan informasi. Kemudian selanjutnya melakukan identify information asset. Jadi aset-aset dari informasi, aset informasi dan aset-aset lainnya yang berelasi itu harus di-define. Kemudian melakukan penilaian risiko. Di sini harus dilakukan penilaian risiko terhadap aset. Jadi nanti di-define kira-kira dampaknya apa, kemudian kemungkinannya apa. Kemudian di situ akan dilakukan perkalian. Jadi ada nilai berapa dikali berapa jadi berapa. Nah, hasilnya itu adalah nilai resiko. Nah, nilai resiko itu nanti akan dikualifikasi lagi berdasarkan kriteria yang ada, itu akan menjadi tingkat resiko. Kemudian, identify your security baseline. Nah, ini harus mengidentify baseline yang saat ini, kemudian melengkapi SOA. SOA itu adalah sebuah dokumen, apa ya? Aku lupa nih. A-nya itu applicability. Jadi dokumen SOA itu adalah dokumen statement of applicability dari si Annex A itu. Jadi di dokumen SOA itu kita akan membuat sebuah apa ya, pernyataan kontrol apa aja yang diterapkan. Kemudian sejauh mana. Nah, itu akan membantu untuk menilai dari bisa tidaknya sertifikasi. SOA konteksnya untuk sertifikasi. Kemudian develop, implement risk treatment plan. Jadi mengimplementasikan dari rencana penanganan risiko. Jadi di situ ada target risikonya nanti mau diturunkan ke level berapa. Kemudian targetnya waktunya berapa lama. Nah, itu nanti diimplementasikan. Kemudian mengimplementasikan dari ISO 27001 kontrol, yaitu ISO 27002. Kemudian monitor, evaluate, review. Kemudian menerapkan monitoring, pengawasan, kemudian evaluasi dan review terhadap penerapan kontrol. Kemudian di aspek terakhir ini, di unsur F, ini readiness, prepare for certification. Ini kalau mau ngambil, tapi dalam konteks pengelolaan keamanan informasi, certification ini menjadi sesuatu yang opsional ya, jadi nggak harus, karena ini ada nilai bisnisnya. Dan juga ketika kita ngomong sertifikasi, kita ngomong keuntungan apa sih yang langsung didapat oleh organisasi. Kalau misalnya keuntungannya nggak signifikan, keperluannya nggak signifikan, maka sertifikasi ini akan menjadi sesuatu yang mubazir. Karena yang diperlukan itu, jadi kebutuhan organisasi itu beda-beda ya. Ada yang butuh sertifikasi, ada yang butuh untuk penerapannya aja, untuk kepatuhan terhadap sistem manajemen keamanan informasi. Nah, di sini juga akan melakukan internal audit dan manajemen review, kemudian audit certification. Ini kalau memang arahnya ke certification. Nah, selanjutnya kita akan membahas ISO 27002. Ini jujur banyak banget, ISO 27002, ini aja yang versi 2013. Kira-kira akan berisi klausa-klausa juga, tapi kita bahas apa aja ya kira-kira. Ini ada security policy management. Jadi di sini provide management direction and support. Nah, ini di sini ada unsur-unsur apa aja yang harus dibuat di
dalam security policy management. Kemudian corporate security management ini establish internal information security organization, kemudian protect organization mobile device and then telework. Jadi di sini harus ada beberapa klausa ya untuk mendefine. Jadi dalam konteks keamanan informasi di organisasi juga di sini yang 62 ini dalam konteks mobile device, perangkat mobile dan teleworking. Selanjutnya untuk personal security management. Ini security prior to employment, kemudian juga ini biasanya di fase awal ya sebelum bekerja, jadi ada screening, kemudian emphasize security during employment, jadi selama bekerja juga apa aja yang harus dipastikan, kemudian emphasize security in at termination, jadi ketika setelah bekerja apa aja yang harus dilakukan. Ini salah satunya adalah menerapkan non-disclosure agreement. Kemudian organizational asset management, ini establish responsibility for corporate asset. Jadi di sini ada manajemen aset, kemudian development information classification scheme, jadi ada klasifikasi informasi. Informasi itu biasanya ada 4, ada informasi yang terbuka, jadi secara publik, boleh diungkap secara publik, ada yang terbatas, informasinya boleh diungkap, tapi untuk lingkup organisasi, internal organisasi, kemudian ada rahasia, rahasia itu boleh diungkap hanya ke pihak yang tertentu di dalam organisasi, misalnya sebuah bagian tertentu, unit kerja tertentu, atau sangat rahasia. Nah, sangat rahasia itu biasanya mengikat ke people tertentu. Itu kira-kira skema klasifikasi. Kemudian control how physical media are handled. Jadi media fisik itu misalnya ini untuk penyimpanan ini juga harus ada kebijakan-kebijakannya. Kemudian information access management, respect business requirement. Nah, ini dalam konteks kebutuhan bisnis apa saja yang harus dijaga, misalnya dari kontrak seperti itu, kemudian kebutuhan-kebutuhan bisnis lainnya. Kemudian manage all user access right, ini pengelolaan hak akses ya. Jadi bagaimana kalau misalnya ada hak akses user biasa, user yang administrator, atau enggak misalnya ada super user, itu bagaimana pengelolaannya, kemudian pemberian haknya gimana, pengelolaannya gimana, pencabutannya gimana, itu juga bagian dari manajemen akses ini. Kemudian bagaimana protect user authentication. Nah, ini bagaimana kredensial untuk akses itu dibuat, misalnya password itu bagaimana, kemudian juga bagaimana untuk mengubah password, jadi lebih ke manajemen password, dan juga sistem yang berada di belakang manajemen password itu seperti apa. Kemudian control access to system. Nah, ini juga bagian lebih lanjut dari pengelolaan hak akses user itu. Kemudian ada cryptography policy management. Nah, ini bagaimana dalam aspek kriptografi itu apa saja yang harus diatur. Misalnya penggunaan berbagai peralatan yang membutuhkan unsur kriptografi, bagaimana untuk hal-hal yang terkait dengan kriptografi, ini dijadikan dalam satu kontrol ini. Kemudian physical security management. Establish secure area to protect asset. Nah, di sini harus ada pembagian area-area dari gedung, mana area yang untuk entry orang luar, ada area untuk loading barang misalnya, kemudian ada area yang terbatas hanya untuk orang internal. Jadi kalau ada visitor bolehnya sampai mana, kemudian nanti kalau misalnya ada visitor itu nanti mereka harus pakai baju apa, nah itu semua diatur di physical security management. Ini juga mencakup dari penggunaan perangkat-perangkat untuk monitoring area fisik, kayak misalnya CCTV, kemudian perangkat-perangkat lainnya ya, menunjang. Kemudian protect your organization equipment, ini untuk melindungi peralatan-peralatan yang digunakan di organisasi, misalnya ada
perangkat-perangkat yang memproses informasi, misalnya server, itu bagaimana dilindunginya, kayak gitu-gitu, dibahas di sini, di physical security. Sebentar. Kemudian untuk operational security management, ini di operational keamanannya ya, ini establish procedure and responsibility. Jadi harus ada pembagian membuat prosedur dan ada pembagian tugas di situ. Kemudian bagaimana melindungi organisasi dari malware, ini juga salah satu dari aspek operasional. Kemudian ada make backup copy on a regular basis. Jadi aspek pencadangan, baik pencadangan data, kemudian pencadangan dari sisi fasilitas pemroses itu juga. Tapi ini backup copy sih, ini lebih ke pencadangan dari data sih. Kemudian make log to record security event. Jadi event-event itu harus ada lognya, ada error log, audit log. Nah itu semua harus dipertahankan pada masa retensi tertentu. Kemudian ada control your operational software. Jadi di sini ada pengaturan software apa saja yang boleh diinstal, yang nggak boleh seperti apa, seperti itu. Kemudian address your technical vulnerability. Ini adalah manajemen kerentanan. Jadi kalau ada kerentanan tuh harus diapain. Kemudian kalau ada kerentanan siapa yang melaksanakan, kapan kerentanan harus ditindaklanjuti, ini ada di sini. Kemudian minimize the impact of audit activity. Jadi kalau ada tindakan audit atau pengecekan, entah itu pen testing atau lain-lainnya, itu pasti ada impact ke operasional. Nah ini bagaimana untuk meminimalize impact itu terhadap aspek operasional, ini diatur di sini. Selanjutnya ada network security management. Ini bagaimana memprotek network dan fasilitasnya. Ini ada aspek-aspek dari keamanan jaringan. Kemudian bagaimana memproteksi information transfer. Ini bagaimana untuk melakukan pertukaran informasi baik secara elektronik maupun secara cetak, kira-kira seperti itu. System security management, make security an inherent part of information system. Jadi ini adalah security itu adalah inherent itu melekat ya, bagian melekat dari information system. Kemudian protect and control system development activity. Ini bagaimana untuk melindungi di sistem manajemen ini, bagaimana safeguard data use for system testing purpose. Jadi ini dari aspek sistem manajemennya ya, sistem security manajemennya. Kemudian supplier relationship management. Ini bagaimana membangun agreement itu, perjanjian dengan supplier itu bagaimana dalam konteks keamanan informasi biar tetap terjaga keamanan informasi ketika ada kerjasama dengan supplier atau pemasok. Kemudian manage supplier security and service delivery. Nah ini bagaimana ketika ada informasi yang dipasok itu supaya tetap terjaga keamanannya. Kemudian security incident management. Identify and respond to information security incident. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi dan merespon information security incident. Jadi ketika ngomong security incident management, ini salah satunya harus ada tim tanggap insiden cyber ya, atau computer security incident response team. Itu salah satu bentuknya dari kebijakannya. Kemudian security continuity management. Nah, ini manajemen keberlangsungan bisnis. Bagaimana mendirikan information security continuity control. Nah, ini dari aspek keberlangsungan bisnis, ini salah satu bagian dari business continuity management. Kemudian build redundancy into information processing facility. Nah, ini tadi selain ngomong datanya di backup, ini fasilitasnya juga di backup, jadi dibikin redundan. Biasanya ada data center, ada data recovery center, kira-kira seperti itu. Kemudian security compliance management, manajemen kepatuhan. Nah, bagaimana supaya patuh dengan legal security requirement. Ini artinya dengan dengan kebutuhan dalam aspek
keamanan secara legal ya, otomatis ini dalam aspek kontrak, dalam aspek peraturan. Kemudian bagaimana melakukan security compliance review, bagaimana melakukan review aspek kepatuhan, kira-kira seperti itu. Nah, ini ISO 27002 2013. Ketika sekarang udah 2022, ini ternyata ada update ya, teman-teman. Jadi sekarang ISO 27002 itu ternyata udah update. Yang tadinya itu ada 18 kontrol kategori, sekarang itu dijembreng jadi 4 tema besar. Jadi ada keamanan informasi secara umum, kemudian ada keamanan personil, keamanan fisik, dan keamanan di teknologi. Nah ini ya. Jadi di organization control ini ada 37 kontrol, ini dalam aspek keorganisasian. Kemudian dari aspek people ada 8 kontrol, ada dari physical ini ada 14 kontrol, dan dari aspek teknological ini ada 34 kontrol. Ini ada 114 kontrol, di mana satu kontrol tadi, ketika kita tadi udah bahas ya, satu kontrol aja itu akan melahirkan berbagai sub-sub lagi pertanyaan, sub-sub lagi apa yang bisa diaudit. Jadi ini akan menjadi sebuah yang sangat besar seperti itu. Nah, yang baru apa aja sih? Ini adalah perbandingannya dari 163 jadi 144, tapi jujur jumlah halamannya jadi tebal banget, jadi ratusan halaman. Dari yang sebelumnya hanya sekian, jadi hampir 2 kali lipat menurut saya sih. Jadi yang baru itu apa aja? Ada threat intelligence di 157, ada threat intelligence. Kemudian ICT readiness for business continuity. Ini akan relate banget dengan business continuity management. Kemudian di 1523 ini ada information security for cloud service. Nah ini sesuatu yang update banget kan, sebelumnya nggak ada. Kemudian ada physical security monitoring. Jadi tadi untuk aspek physical security, untuk monitoringnya itu dibikin berbeda lagi ya, satu kontrol tersendiri. Ini kayak penggunaan CCTV dan berbagai aspek monitoring lainnya sih. Kemudian ada configuration management. Nah ini bagaimana manajemen konfigurasi itu ternyata harus terkelola dengan baik. Kalau enggak ada sesuatu kejadian di mana ada yang terdampak, nah itu bagaimana melakukan konfigurasi dengan cepat supaya bisa beroperasional normal, itu challenging banget. Kemudian ada data masking. Nah, data masking ini akan relate banget dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, di mana ada salah satu aspek untuk melindungi data pribadi, salah satunya menggunakan data masking ini. Jadi datanya akan disamarkan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga ada monitoring activities. Nah, ini aktivitas untuk melakukan pemantauan. Kalau teman-teman tahu Security Operational Center atau SOC, ini akan relate banget ke sana. Kemudian ada secure coding. Ini secure coding ini yang tadinya nggak ada jadi diatur di sini. Kemudian information deletion, penghapusan informasi ada. Terus data leakage prevention. Jadi untuk mencegah kebocoran data ini ada satu kontrol lagi di ISO 27002 yang baru. Dan web filtering. Nah ini ada kontrol yang baru. Kira-kira seperti itu ya. Ini yang menyebabkan ISO 27002 ini benar-benar jadi relevan banget dengan kondisi IT saat ini. Nah, penerapannya gimana sih? Nah, penerapannya ini misalnya untuk ISO 27002 ya, ini identify security threat-nya, jadi ancamannya harus di-define, kemudian melakukan penilaian resiko dan penanganannya untuk mengurangi resiko di keamanan informasi, kemudian melakukan awareness yang lebih baik sehingga penerapannya bisa lebih baik. Nah, di sini akan melakukan akan bisa tercapai continual improvement, continually enhance information security ini pasti di aspek nggak jauh-jauh dari aspek develop ini. Karena di sini ada penerapan dari ISO 27001 control yang merupakan ISO 27002.
Nah, ini kita menjelang terakhir ya, ini saran dari saya sih. Jadi penerapan ISO 27001 dan 27002 itu bukan hanya untuk mencapai sertifikasi, tapi untuk mengelola berbagai risiko keamanan informasi. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong risiko di keamanan informasi dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, maka ini penting banget untuk bisa menerapkan ISO 27001 dan 27002. Nah, dalam penerapan 27001 itu dibutuhkan 3 aspek. Ada people, proses, teknologi atau PPT. Dan itu merupakan satu kesatuan. Jadi nggak bisa kita ngomong, Mbak, kalau saya mau bisa menerapkan ISO, saya butuh berapa ratus juta ya untuk bisa certify gitu. Nanti dulu, karena yang bisa di-provide itu nggak cuma teknologi, tapi kita harus memastikan people dan prosesnya itu jalan. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi kalau ngomong people ya, berarti harus merubah budaya orang merubah itu nggak mudah. Makanya harus dipastikan 3 aspek ini benar-benar bisa diterapkan. Seperti itu. Nah, keberhasilan dari penerapan ISO 27001 ini sangat dipengaruhi oleh leadership dari pimpinan organisasi. Jadi kalau leadership-nya kurang, itu akan muncul berbagai masalah. Ya, ketika mereka bersalah denial lah, atau enggak mereka cuma bisa ngomong doang, nggak bisa nerapin, kira-kira kayak gitu sih. Jadi akan jadi suatu yang kayak apa ya, cuma sekedar terlihat komit, padahal mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan itu akan sangat mengenaskan sih kalau itu terjadi gitu. Kemudian salah satu penerapan ISO 27001 ini kalau yang sekarang ya, yang terakhir ini adalah wujud dari penerapan GRC, yaitu Governance Risk Compliance. Jadi konsep yang komprehensif dalam mengintegrasikan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan juga kepatuhan. Nah, kalau ketiga ini bisa diterapkan, governance risk compliance, maka itu ya bisa dipastikan akan membuat aspek CIA itu terjaga ya. Jadi governance itu dalam konteks ini kita melakukan pengelolaan, membuat kebijakan, kemudian membagi dari segi tugas dan tanggung jawab, ini dari aspek governance. Kemudian manajemen risikonya juga jalan, jadi penilaian risikonya jalan, kemudian juga pengendalian risikonya jalan, dan juga di aspek kepatuhan, ini adalah memantau yang sudah diterapkan, yang sudah ditetapkan di aspek governance, misalnya ada pedoman, kebijakan, apakah sudah dipatuhi? Nah, ini yang perlu dicari tahu. Nah, ruang lingkup dari penerapan ini kalau bisa diterapkan itu akan menjaga aspek CIA dari keamanan informasi itu dengan bagus. Jadi ISO itu nggak sekedar kata-kata, karena banyak juga organisasi di mana mereka itu udah pernah certified tapi tiba-tiba ada kejadian. Nah, ini artinya dari aspek GRC ininya nggak jalan. Kalau aspek GRC-nya jalan, kira-kira nggak akan terjadi sih ada insiden yang tiba-tiba, karena semuanya itu bisa dipantau. Jadi dalam konteks risiko itu ketika terjadi itu nggak langsung terjadi sebetulnya. Itu sebetulnya ada sebuah parameter yang bisa dipantau. Jadi ada namanya key risk indikator. Jadi ada indikator risiko utama dan itu bisa dipantau. Jadi nggak ada istilahnya risiko terjadi nggak bisa dipantau. Itu berarti manajemen risikonya nggak jalan. Kira-kira seperti itu sih. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Dan terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk menonton. Udah 1 jam lebih, maaf ya banget ya. Yang mau ngasih pertanyaan silahkan. Halo, halo teman-teman. Halo, halo. Nggak ada suaranya. Pada kemana nih? Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Ini saya kasih di chat, ini ada form untuk absensi, teman-teman silahkan absensi ya. Oke, tadi ada yang raise hand ya,
Atau gimana? Teman-teman udah kira-kira bisa memahami nggak dari apa yang saya jelaskan? Kira-kira yang saya jelaskan itu jelas apa nggak jelas? Tolong dong, ada yang mau komen? Atau yang ada yang mau nanya? Halo, halo. Jelas, oke, jelas. Ada yang mau nanya nggak? Apa udah aja? Makasih yang udah komen di chat. Jadi jelas ya? Kira-kira teman-teman bisa atau punya motivasi untuk nantinya menerapkan ISO 27001 ini kalau nanti teman-teman kerja? Kira-kira mau menerapkan ISO 27001 ini? Halo, halo, mau? Oke, terima kasih responnya. Nah, teman-teman itu harapan bangsa juga loh, karena di sini kita kan mau mencetak teman-teman sebagai junior incident responder. Nah, sebagai junior incident responder itu tadinya kan mungkin akan bertindak kalau ada insiden. Tapi kalau nggak ada insiden, artinya nanti teman-teman akan melakukan atau menerapkan sistem manajemen keamanan informasi ini gitu. Oke, ini ada yang nanya dari Fauzan Ali Gofur, tapi dia direct message, jadi nggak kelihatan. Kak, untuk yang tadi ada pembahasan mengenai backup, apakah ada ketentuan atau peraturan apabila data yang periode backupnya sudah lama itu boleh dihapus atau masih tetap disimpan? Oke, Fauzan Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita ngomong backup, otomatis kita harus ngomong tentang masa retensi. Nah, masa retensi untuk data digital itu yang menentukan itu adalah organisasi sendiri. Biasanya masa retensi itu yang menentukan ada dua sih. Dari divisi yang mengelola TI, di mana dia akan memastikan itu berdasarkan banyak pertimbangan IT-nya, misalnya kayak gitu, dan juga ada divisi yang melakukan operasional bisnis misalnya. Jadi dia butuh backup data untuk memastikan data-data yang lalu itu bisa cukup untuk keperluan-keperluan yang mungkin dibutuhkan, kayak misalnya ada audit atau misalnya ada apa. Nah itu biasanya di situ akan ditentukan tuh masa retensinya. Jadi tergantung dari kebijakan di internal organisasi tersendiri itu. Jadi nggak ada peraturan mana gitu, setahu saya nggak ada sih untuk data digital ya. Nanti bisa dicek peraturan kearsipan dari ANRI juga sih, tapi saya nggak begitu tahu ya. Setahu saya ini lebih nge-refer ke data kebijakan internal aja sih untuk masa backup. Nah, kalau misalnya retensinya sudah lewat, itu biasanya dia archive dulu. Archive itu menyimpan itu sih, sorry ya, archive itu menyimpan dalam media tertentu, itu archiving atau penyimpanan arsip gitu, arsip digital. Nah, kalau backup ini beda lagi sih. Kalau backup itu lebih ke data yang masih operasional, itu biar operasionalnya nggak terganggu. Konteksnya backup tuh kayak gitu. Jadi bedakan antara backup dengan pengarsipan. Jadi data itu ada yang aktif, itu kalau aktif untuk menjaga operasionalnya butuh di backup. Jadi ada dua, ada yang utama, ada yang backup. Tapi kalau misalnya datanya sudah inaktif, itu masuknya archive, arsip. Nah, arsip itu bisa juga arsip digital. Nah, arsip digital itu akan disimpan di dalam media penyimpanan itu sampai masa retensi yang diperlukan. Nah, masa retensi itu berapa lama itu yang menentukan dari organisasi itu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Fauzan, apakah sudah jelas? Halo, halo Fauzan. Oke, Fauzan, sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang untuk Bagus, Kak, ada nggak sih sertifikasinya di bidang IT terkait ISO 27001 ini? Jadi gini ya, sertifikasi itu adalah sertifikasi yang saya bahas, ini adalah sertifikasi yang diberikan kepada sebuah organisasi. Dan itu akan berbeda dengan sertifikasi profesi yang melekat ke orang. Jadi kalau sertifikasi dalam konteks ISO 27001
ini diberikan oleh lembaga yang berwenang di bawah ISO itu. Jadi di Indonesia itu ada beberapa lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan sertifikasi seperti itu. Nah, kalau sertifikasi profesi itu beda lagi ceritanya. Jadi yang disertifikasi itu kalau profesi itu orangnya, apakah dia kompeten dengan sebuah kompetensi tertentu. Dan itu memang juga banyak juga lembaga sertifikasi profesi. Kira-kira seperti itu, Bagus? Apakah sudah bisa dipahami? Halo, Bagus? Oke, Bagus, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Handrian. Contoh penerapannya kira-kira gimana ya dari bagian teknologi? Dari bagian teknologi ya. Dari bagian teknologi, saya ngambil apa nih contohnya? Sebetulnya banyak sih dari bagian teknologi itu ya. Atau kita bahas, saya share screen lagi deh biar gampang. Mohon maaf nih, saya share screen lagi ya teman-teman ya. Sebentar ya, kita ke annex. Nah, redundansi ini juga bagian dari penerapan teknologi ya. Jadi salah satu kontrol untuk teknologi itu misalnya kontrolnya seperti ini. Fasilitas pemrosesan informasi harus diimplementasikan dengan redundansi yang cukup untuk memenuhi persyaratan ketersediaan. Nah, biasanya dalam konteks ini yang dilakukan adalah ada data center, ada data recovery center, DRC. Kira-kira seperti itu. Nah, DRC itu juga ada kriterianya tuh. Ketika dia memproses fasilitas informasi, misalnya dia harus tier sekian. Nah, tier sekian itu ada ketentuan juga, misalnya dalam aspek ketersediaan listrik, dia harus ada pencadangannya. Jadi di RC itu juga ada persyaratannya juga gitu. Jadi ketika kita ngomong satu klausa, misalnya fasilitas harus redundan. Nah, ini juga di RC itu sendiri itu sudah satu PR yang gede banget tuh bikin DRC. Teman-teman kebayang nggak sih kalau misalnya bikin data center, itu DRC itu kan berarti nggak cuma ada rack server doang ya, tapi juga ada semua fasilitas data center di situ. Jadi fasilitas data center yang tadinya cuma data center satu, jadi ada data centernya ada dua, dan ini harus bisa saling backup operasional fasilitas, kira-kira seperti itu. Jadi satu klausa aja itu bisa membuat banyak PR. Kira-kira kayak gitu penerapannya. Handrian, oke nggak Handrian? Apakah jelas? Halo Handrian. Oke, jelas, terima kasih. Sekarang siapa lagi yang nanya ya? Kak, contoh perusahaan yang sudah menerapkan ISO 27001-nya di Indonesia apa aja? Kalau contoh, teman-teman bisa nyari aja kali ya. Yang pasti banyak perusahaan yang sudah menerapkan ISO 27001 dan sudah sertifikasi, cuman ruang lingkupnya tuh macam-macam ya. Ada yang perusahaan, ada yang data center, ada yang bahkan cuma aplikasi. Jadi ketika kita ngomong sebuah organisasi mencantumkan ISO, kayaknya teman-teman harus nanya dulu nih, ini konteksnya apa nih? Konteksnya organisasi kah, data center kah, atau sebuah aplikasi kah gitu. Karena kadang-kadang orang cuma melihat label ISO udah langsung kayak keren banget gitu kan. Padahal konteksnya belum tentu semua gitu. Jadi perusahaan yang udah menerapkan banyak, dan kalau saya menyebutkan nggak enak juga ya, karena jadi kayak menyebutkan sebagian dari sesuatu populasi yang banyak banget gitu. Jadi nanti teman-teman cari tahu sendiri aja. Tapi ketika mencari tahu itu mungkin harus lebih tahu ya untuk konteks penerapannya itu apa gitu. Dan itu nggak selalu satu organisasi itu menerapkan semua. Biasanya sih seperti itu. Oke, ini ada tadi pertanyaan dari
Rafli, kira-kira gimana Rafli? Oke, Rafli sudah jelas? Oke, terima kasih Rafli pertanyaannya. Sekarang ada yang nanya namanya Miftahul Anam, tapi ini DM. Kak, apa yang harus dipelajari untuk mengimplementasikan ISO 27001? Nah, yang harus dipelajari untuk mengimplementasikan ISO ini adalah yang pertama, kita harus pegang dokumennya. Ini dokumen ISO. Teman-teman harus pegang, jadi bisa beli di Badan Standarisasi Nasional, itu kalau nggak salah 100.000 ya kalau nggak salah. Jadi pegang dulu dokumennya, baca klausulnya, dan nanti menerapkannya itu akan sesuai dengan organisasi. Jadi kita harus tahu bagaimana operasional IT di sebuah organisasi. Penerapannya saat ini bagaimana, kira-kira seperti itu. Jadi setelah ini kita baca, terus kita misalnya organisasi itu belum punya dokumen, otomatis kan harus bikin kebijakan untuk sistem keamanan informasinya. Nah, bikin kebijakan untuk sistem keamanan informasi, sistem manajemen keamanan informasi itu challenging juga, karena kita harus memastikan bahwa apa yang ditulis di situ itu bukan suatu hal yang muluk-muluk, tapi apa yang achievable, kira-kira seperti itu. Jadi bukan di state saat ini banget, tapi di state agak tinggi, tapi nggak terlalu kejauhan. Kira-kira seperti itu yang harus dibuat di kebijakannya. Itu sih kira-kira yang harus dipelajari untuk mengimplementasikan ISO, dan kita harus memahami ya, aspek operasional, aspek IT security-nya kita harus paham. Jadi kalau misalnya kita harus menerapkan, tapi nggak paham aspeknya seperti apa, itu kayak jadi nggak nyambung gitu sih. Kayak gitu kira-kira. Mas Miftahul Anam, oke. Terima kasih. Oke, sekarang ada Chandra Halim. Saya di beberapa lowongan cybersecurity, salah satu kriterianya adalah memahami dan terbiasa dengan ISO 27001. Nah, apakah kita dituntut untuk memahami semua isinya atau sebenarnya cukup fokus di bagian IT-nya saja? Ketika kita ngomong ISO 27001, itu kita harus terbiasa dengan sebuah sistem manajemen gitu. Jadi kita nggak coba ngomong aspek teknologinya aja. Ketika kita ngomong cuma di aspek IT-nya aja, itu kita akan melewatkan sebuah aspek people dan proses, di mana dua aspek itu nggak mungkin kita deny. Kita nggak mungkin ngomongin cuma aspek security di teknologinya aja, karena akan jadi kegagalan utama di aspek people dan prosesnya. Jadi otomatis kita harus memahami sistem manajemennya, karena teknologi itu nanti sifatnya akan ada opsional. Jadi di annex A atau lampiran A, kita akan mendefine apa saja yang diterapkan, apa saja yang tidak diterapkan. Jadi teknologi itu bisa sesuatu yang apa ya, bisa opsional gitu. Opsionalnya dalam arti kita bisa menerapkan teknologi yang apakah setinggi apa, itu juga tergantung dari sumber daya, tergantung dari kebutuhan. Jadi nggak sesaklek itu. Nah, memahami ISO 27001 itu penting supaya kita bisa melihat bahwa sistem manajemen keamanan informasi itu perlu dilakukan dan perlu dikelola. Kalau tidak terbiasa dengan itu, maka akan sulit mengelola keamanan informasi itu dalam sebuah konteks sistem manajemen. Kira-kira seperti itu, Mas Chandra Halim, apakah sudah jelas? Halo, halo? Oke, sudah jelas. Ini ada yang mau raise hand atau open mic, silahkan kalau mau. Teman-teman ada yang mau raise hand? Open mic? Nggak ada? Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di webinar kali ini. Saya doakan semoga apa yang teman-teman dapat di malam ini akan jadi sebuah ilmu dan pengetahuan baru, dan mudah-mudahan teman-teman akan tertarik lagi untuk menggali lebih dalam di ISO 27001. Kira-kira seperti itu ya. Harapan saya teman-teman tetap semangat, tetap belajar, dan tetap engage di kegiatan TSA ini. Semoga teman-teman nanti bisa sukses di program ini sampai Desember nanti gitu.
Oke ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Mas Ismail mau menambahkan? Halo Mas Ismail, udah cukup aja. Dari Mbak Wulandari, mau ada tambahan Mbak? Halo, halo. Oke teman-teman, kita cukupkan ya kegiatan pada malam hari ini. Selamat istirahat teman-teman, semoga sukses selalu, sehat-sehat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak juga ya atas kehadirannya. Mari teman-teman.